Shalom, selamat siang buat kita semua saudara. Nah, saya langsung saja karena kita bulan ini terus membahas dan belajar. Jadi bukan cuma membahas, bukan cuma dengar, tapi kita mau belajar dari tokoh-tokoh dalam Alkitab di sepanjang bulan ini. Kalau saudara mengikuti ibadah kita dengan baik, baik itu hari Minggu, di hari Jumat, maka kita minggu pertama sudah bahas tentang Apeles. Orang yang tahan uji, bukan apes, apeles, gitu ya. Orang yang bertahan karena sebuah ujian. Minggu kemarin kita bahas tentang Ismail, gitu ya, melihat penderitaan ibunya dan dia sendiri menderita, tapi Tuhan mendengar setiap penderitaan orang yang mau berseru sama Tuhan. Hari ini, hari Jumat kemarin, Pak Santina juga bahas. Makanya saya mengajak saudara kalau ada doa online, semua gabung di situ. Karena biar kita banyak belajar. Hari Jumat kemarin Pak Santino bahas tentang Lea. Soal iri hati. Dia lupa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah karuniakan sama dia. Karena iri hati. Kita belajar supaya jangan iri hati terus. Amin. Belajar bersyukur dari hal-hal yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Nah, pagi ini saya mau kita belajar bersama-sama tentang salah satu tokoh yang menurut saya jarang dikhotbahin. Karena memang namanya cuma 2 kali ditulis dalam Alkitab. Pendek lagi ceritanya, yaitu Epafroditus. Nah, saya kasih judul khotbah saya, dipuji karena tahan uji. Nah, minggu pertama kita bahas tentang ada Apeles yang tahan uji. Hari ini kita belajar tentang Epafroditus yang dipuji karena tahan uji. Orang yang tahan uji pasti akan dipuji orang. Termasuk Tuhan pasti akan memuji orang tersebut. Tapi orang haus sama pujian. Nah, ini yang bahaya, saudara. Cuma pingin dihormati, cuma pingin dihargai, jangan-jangan gak tahan uji. Tapi Epafroditus itu dipuji karena dia teruji. Coba lihat sebelahnya, kamu nih orang yang teruji enggak? Nah, kita mau belajar sih. Mau dia orang yang disebutkan panjang namanya seperti Abraham, banyak yang kita bisa ceritain. Tapi ada orang-orang memang tokoh-tokoh di Alkitab itu yang cuman sepintas saja disebut. Gitu ya, seperti Henok, itu pendek sekali kisahnya. Tapi 350 tahun dia hidup bergaul dengan Tuhan, ditulis singkat ayatnya. Tapi 350 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Itu waktu yang sangat panjang. Hari ini kita bahas tentang Epafroditus. Siapakah Epafroditus? Kita baca dulu dalam kitab Filipi, pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-30. Saudara dengar aja, saya membaca firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku di dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Selanjutnya, itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam nama Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saudara, jadi singkat cerita saya ceritain Epafroditus itu adalah orang Filipi yang tinggal di Filipi. Tinggal dalam sebuah komunitas orang percaya di sana, tetapi karena Paulus, pendiri jemaat tersebut, gembala mereka
Rasul yang membuat komunitas gereja ini ada sampai mereka bertumbuh dengan baik. Makanya kalau kita baca kitab Filipi, Paulus itu memuji jemaat ini. Kenapa? Di tengah-tengah mereka hidup di Filipi. Filipi itu adalah kolonialnya Romawi. Dan banyak sekali tentara-tentara Romawi yang pensiunan yang tinggal di situ. Yang mereka punya kehidupan sangat menghormati kerajaan Romawi. Mereka hidup dalam pimpinan, dalam tuntunan, dalam arahan pemimpin mereka, kaisar mereka. Makanya Paulus tuh mengarahkan kepada jemaat di Filipi bilang begini, sekarang ini kamu yang sudah percaya, kamu harus punya pemimpin, yaitu Kristus sebagai kepalamu. Epaphroditus adalah orang biasa di sana. Dia bukan orang terkenal sebetulnya. Dia bahkan beberapa literatur yang saya baca, dia itu orang yang kurang dianggap sebetulnya dalam sebuah komunitas. Orang yang kurang dianggap dalam sebuah komunitas. Tapi karena jemaat ini itu mendengar Paulus di penjara, maka dia dikirim ke sana. Eva, karena lu gak punya kerjaan, kurang-kurang gitu berfungsi di sini, lu bawa ini bantuan buat pendeta kita. Gitu ya. Buat Rasul Paulus yang lagi di penjara. Jadi sekalipun udah berapa lama sih Rasul Paulus ini meninggalkan jemaat Filipi ini, mereka itu sangat mencintai, sangat menghormati, sangat mengasihi pemimpin mereka. Maka ketika mereka mendengar Paulus ditangkap dan dipenjara di Roma, mereka mengirim Epaphroditus untuk melayani Paulus. Jadi pembantulah di sana buat segala keperluannya. Ini tuh jemaat Filipi sangat mencintai pemimpin mereka. Bukan karena saya full time di sini saudara, tapi jadi jemaat belajarlah mencintai pemimpin saudara. Amin. Sama seperti jemaat yang ada di Filipi. Nah selanjutnya coba klik siapa Epaphroditus itu. Epaphroditus punya arti dalam hidupnya. Namanya itu berarti indah, menawan, mempesona, pria dengan hati yang baik. Coba kita lihat, saudara waktu dikasih nama namanya apa? Gitu ya. Lu waktu saya di Kalimantan sempat pelayanan di Kalimantan itu ada jemaat gitu ya. Dia masih remaja gitu. Namanya Angin. Saya juga bingung kok dikasih nama Angin gitu. Namanya Topan gitu ya. Kok Topan gitu? Karena mereka masih mempercayai kayak gini. Waktu dia lahir anginnya banyak. Jadi dikasih nama si Angin gitu ya. Terus adiknya dikasih nama Topan gitu ya. Lucu namanya gitu. Karena melihat situasi dan kondisi. Nah gitu. Santino hari Jumat pun kemarin khotbah ya. Orang itu ketika lahirin anak, dia dalam kondisi apa? Dinamainlah anak itu dengan pengertian seperti itu. Saya sendiri nggak tahu nama saya, mama saya namain saya Beni itu artinya apa gitu ya. Saya nggak menyelidiki nama saya itu artinya apa gitu ya. Dulu nama saya di keluarga saya dipanggil Ruben. Ruben itu karena anak pertama gitu ya. Jadi saya cuma taunya itu aja. Jadi kalau tanya, Beni itu artinya apa? Oh nama Beni di mana-mana gitu ya. Bukan cuma di Manado, orang Jawa aja banyak namanya Beni gitu ya. Tapi Epaphroditus itu adalah sosok yang memiliki arti yang indah dalam hidupnya. Ada yang mengatakan orang tuanya dia itu adalah bukan orang yang percaya sama Yesus. Epaphroditus itu dinamakan oleh orang tuanya nama seperti itu karena orang tuanya itu penyembah pengikut Aphrodit. Itu ada hubungannya. Tapi Epaphroditus itu menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Jadi siapapun dia, mau latar belakangnya apa, Tuhan gak peduli. Tapi Epaphroditus itu punya arti yang indah namanya. Tadi saya bilang di ibadah pagi. Ini kalau ada wanita-wanita yang mencari calon suami yang udah indah, menawan, mempesona, pria dengan hati yang baik, ini kriteria yang perlu diperjuangkan. Khusus yang belum menikah, gitu ya. Yang sudah menikah udah terima nasib aja.
Nggak usah ganti dengan yang model begini. Nggak ada saudara. Kalaupun Anda diizinkan punya suami yang tidak seperti ini, anugerah Tuhan memampukan melewatinya. Jadi Epaphroditus itu adalah salah satu murid yang dimuridkan oleh Rasul Paulus. Di mana dia memuridkan Epaphroditus? Di penjara sebetulnya. Banyak waktu yang dihabiskan di penjara untuk memuridkan Epaphroditus. Selanjutnya, Epaphroditus bukan orang yang terkenal tadi saya bilang. Bahkan di Filipi sendiri dalam sebuah komunitas, dia kurang begitu dihargai. Kurang begitu dianggap. Dia kurang begitu dihormati di sana. Tapi Epaphroditus itu menjadi pribadi yang memegang peranan penting dalam sejarah Alkitab. Walaupun cuma ditulis 2 kali namanya. Di Filipi pasal 2 dan Filipi pasal 4 ayat yang ke-18 itu. Tugasnya pun sederhana sebetulnya. Jemaat Filipi ngumpulin bantuan, barang-barang, duit. Bawa ke Rasul Paulus. Cuman itu doang. Coba waktu itu udah ada Tiki, JNT gitu. Paling di argumen udah gak usah saya yang pergi. Kirim aja. Gitu ya. Itu hal yang paling sederhana. Tapi kondisi waktu itu tidak seperti saat ini. Kalau kita bepergian gampang. Jakarta Bali itu kurang lebih 1100-an lah sampai 1200 kilometer. Pergi 2 jam ke depan kita udah nyampe di sana. Tapi Epaphroditus itu adalah pribadi yang walaupun tidak dihargai sebelumnya. Tapi mengambil peranan ini itu sangat penting dalam hidupnya. Karena itu selanjutnya, itulah yang menyebabkan Paulus itu memuji dia. Selanjutnya, apa yang Paulus sampaikan buat si pribadi tersebut? Paulus bilang begini, dia ini adalah saudaraku. Amsal bilang begini, di kitab Amsal bilang begini, ada tetangga, teman, itu lebih baik daripada saudara. Saya nggak baca ayatnya. Tapi Paulus itu mengibaratkan Epaphroditus itu adalah saudaraku. Yang dia maksud adalah seperti saudara yang lahir dari satu kandung ibu. Yang punya DNA yang sama. Kenapa? Karena dia dengan tulus mau datang menolong Rasul Paulus. Yang kedua, Paulus bilang begini, dia bukan cuma saudara, tapi dia rekan kerja. Awalnya di Filipi dia tidak dianggap, tapi di penjara dia dianggap oleh Rasul Paulus sebagai rekan kerja. Yang ketiga, Paulus bilang begini, dia ini rekan prajurit. Kalau zaman itu ada orang yang pingin jadi prajurit Romawi, bukan cuma dilihat, wah badannya tinggi besar, gagah, berotot dan sebagainya. Itu mungkin kriteria yang paling penting. Tapi bagi murid Kristus bukan cuma soal fisiknya. Salah satu ciri dan tanda orang bersedia jadi prajurit adalah rela menderita bagi Kristus. Makanya Paulus itu mengibaratkan dia sebagai saudara, rekan kerja, dan sebagai prajurit Kristus. Epaphroditus mengabdikan dirinya kepada pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai pelayan Paulus. Dan kita tahu, memang Epaphroditus diutus ke Roma melayani berapa banyak orang? Gak banyak, cuma satu. Siapa namanya? Rasul Paulus. Di penjara lagi yang dia layani. Jadi sekecil apapun pelayanan itu, ketika dia meresponnya dengan baik, dia dimuridkan dengan baik, dia lakukan pelayanan kepada satu orang penting ini. Sampai Paulus mensejajarkan dirinya dengan Paulus itu sendiri. Jadi kita belajar sebuah hal yang penting. Sesederhana apapun pelayanan saudara, belajarlah lakukan dengan baik. Amin. Nah, terus pertanyaannya begini. Apa sih yang kita bisa pelajari dari Epaphroditus? Yang pertama saudara, Epaphroditus adalah orang yang rela berkorban dan melayani sepenuh hati. Bukan soal pelayanan besar. Ada pelayan di gereja itu cuma pingin pelayanan kalau event besar, dia semangat banget. Tapi kalau kamu pimpin pujiannya di komitnya berapa orang? 3 orang. Gak usah saya lah. Katanya mau memaksimalkan karunia, tapi kalau gubernur datang di gereja, siapa yang mau solo? Dia langsung tampil duluan, saya bisa solo. Duet, saya juga bisa duet. Trio, saya juga bisa trio. Kuartet, saya bisa kuartet. Ada paduan suara, saya juga di situ. Itu mah karunia makan puji namanya, gitu ya. Bukan memaksimalkan karunia, tapi
karunia pingin dipuji-puji saudara. Orang Manado bilang makan puji. Jadi Epaphroditus itu adalah orang yang rela berkorban dan melayani sepenuh hati. Rela itu adalah bersedia dengan hati dan tidak mengharapkan apapun berdasarkan kemauan sendiri. Jadi gak ada orang yang paksa dia, tapi dia menawarkan diri. Saja yang pergi ke Roma untuk bawa bantuan. Dia memberikan sesuatu yang dia miliki sekalipun, saya bilang, menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Buktinya dia sampai sakit. Itu yang dilakukan oleh Epaphroditus. Dia jadi orang yang rela berkorban dan melayani dengan sepenuh hati. Amin. Saudara mau belajar jadi orang yang rela berkorban? Kalau sudah berkorban, belajar lakukan dengan sepenuh hati. Amin. Coba klik selanjutnya. Nah, Filipi itu ke Roma atau dari Roma ke Filipi itu kurang lebih 1.200 sampai 1.250 km. Nah, perjalanan pada waktu itu tadi saya bilang tidak semudah dan segampang hari ini. Dia butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu. Bahkan ada yang mengatakan perjalanan Epaphroditus dari Filipi ke Roma, terus ketika dia sampai di Roma, Paulus mau kirim lagi dia ke Filipi. Itu dia membutuhkan waktu 1.200 km sekali perjalanan. Harusnya dia langsung pulang, tapi karena dia ngelihat kondisi Paulus perlu ditolong, dia diam beberapa waktu di sana. Sampai dia sakit, kita sudah baca ayat tadi di pertama kita baca saudara. Dan Filipi 4 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata begini, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus dan selanjutnya. Jadi Epaphroditus adalah orang yang mau berkorban melayani dengan sepenuh hati. Ada orang tuh titik di tengah jalan balik, nyerah. Epaphroditus tidak. Dia dikirim dari Filipi, dia sampai ke Roma dan selanjutnya nanti dia balik lagi ke Filipi. Ini contoh yang menurut saya kita perlu teladani dari Epaphroditus. Klik selanjutnya, Kolose pasal 3 berkata segala sesuatu yang kamu lakukan, baik itu kamu katakan, perbuatkan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah. Ayat yang ke-23 juga berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, apapun itu saudara. Berarti bukan cuma soal pelayanan, di rumah pun. Masak, nyuci, ngepel gitu. Dan saya rasa salah satu tugas Epaphroditus itu nyiapin makanan Paulus, cuciin bajunya dia, gitu ya. Siapin makannya, siapin minumnya. Itu yang Epaphroditus lakukan. Karena dia punya hati yang mau rela melayani Tuhan. Yang kedua, yang kita belajari dari Epaphroditus. Epaphroditus, klik selanjutnya, adalah orang yang teruji dalam kesetiaan. Katakan teruji dalam kesetiaan. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 bilang begini. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ada orang tuh baik hati benar saudara. Nolong orang luar biasa. Tapi belum tentu dia setia. Belum tentu saudara. Ketemu orang shalom gitu ya. Ketemu orang yuk makan di sini. Kasih berkat dan sebagainya. Tapi pertanyaan orang itu setia enggak? Makanya Salomo bilang begini. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tapi orang yang setia, siapakah yang menemukan? Saya berdoa dan kita berharap kita semua di sini ya. Jadi orang yang baik hati. Tapi nggak berhenti di situ. Jadilah orang yang setia. Ayat yang ke-27 bilang begini. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Karena sebuah tugas dia belajar lakukan itu dengan setia. Dia berkorban saudara. Perjalanan jauh, layanin Rasul Paulus. Dulu waktu saya di Kalimantan saya sering saudara. Karena waktu sebelum ke sekolah kita diajarin berkebun. Nyuci baju pendeta saya gitu ya. Bertahun-tahun saya lakukan itu. Jadi kalau tanya saya juga lakukan itu. Saya pikir sekolah pendeta itu langsung
Enggak, saya diajarin berkebun. Makanya ketika waktu saya di Kalimantan, saya bisa beternak, saya bisa berkebun juga. Gitu ya. Saya lakukan itu, saudara. Saya pernah ngelewatin masa-masa itu. Pernah sakit, orang tua jauh nggak mungkin tiba-tiba datang. Tapi belajar. Epaphroditus adalah orang yang teruji dalam kesetiaan. Kita pun mau belajar, Tuhan. Kalau orang mau puji saya, biarlah saya dipuji. Karena memang saya teruji. Bukan karena saya pingin cari pujian, saudara. Epaphroditus itu nggak cari pujian. Tapi yang memuji dia adalah rasul yang besar. Yang menulis sebagian besar Alkitab yang kita baca dalam kitab Perjanjian Baru. Itu yang dilakukan Paulus kepada Epaphroditus. Kalau orang di luar sana menganggap saudara, yakinlah ketika engkau dalam Tuhan, Tuhan menganggap kita berharga dan mulia. Yang terakhir dan yang ketiga, saudara, apa yang kita bisa belajar dari Epaphroditus? Epaphroditus itu melayani dengan tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan dia hadir untuk sebagai pelengkap. Jadi dia datang kepada Rasul Paulus, dikirim oleh jemaat Filipi, bukan untuk kepentingannya sendiri. Tapi demi pekerjaan Tuhan dan demi Rasul Paulus. Dia pergi, saudara, dengan hati, dengan berkorban, dengan setia. Tapi ternyata kehadirannya itu bukan saja dia tidak mementingkan diri sendiri. Tapi kehadirannya memang benar menjadi pelengkap dalam pelayanan Rasul Paulus. Karena itu Paulus bilang begini. Oleh sebab karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan nyawanya. Jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi Paulus bilang begini. Epaphroditus itu datang, dia melakukan apa yang harusnya kamu lakukan buat saya. Tapi kehadiran pelayanannya itu membuat saya itu sungguh bersyukur. Nah, kata pelayanan dalam kisah Epaphroditus itu ditulis tuh 2 kali. Nah, arti dari pelayanan yang maksud Rasul Paulus yang ditujukan kepada Epaphroditus itu bukan cuma sekedar kasih bantuan, bukan, saudara. Tapi arti yang paling dalam di sana, Paulus itu menggambarkan Epaphroditus itu seperti seorang imam yang hadir di kehidupan Rasul Paulus, yang membuat Rasul Paulus itu tetap terarah kepada Kristus dengan baik. Jadi dia berpikir begini, Epaphroditus itu jadi imam. Nih saya pribadi jemaat Tuhan yang akhirnya tetap menangkap suara hati Tuhan. Salah satu tugas imam adalah menjadi penyambung antara umat Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Dengan pelayanan Epaphroditus, Paulus itu tetap terjaga keintimannya dengan Tuhan. Itulah menyebabkan sekalipun dalam penjara, dia menuliskan kekayaan-kekayaan rohani yang kita baca sampai hari ini. Dan salah satunya adalah kitab Filipi. Dia yang tidak dianggap. Paulus bilang, nih saya kirim balik lagi Epaphroditus kepada kamu. Tapi ayat yang ke-30 tadi bilang begini. Ayat 29. Jadi sambutlah dia dengan segala sukacita. Jadi dia bilang sama jemaat di Filipi ini, kamu pulang bawa surat ini, baca di depan orang sana. Serahin kepada pemimpin di sana, serahin kepada komunitas di sana. Bahwa orang-orang seperti Epaphroditus adalah orang-orang yang patut diterima dengan sukacita. Dan yang kedua, hormatilah orang-orang seperti Epaphroditus. Kenapa Paulus melakukan hal itu? Karena buat Paulus, sesederhana apapun pelayanan Epaphroditus di penjara buat dia, itu sangat berarti. Jadi kita yang sudah percaya sama Yesus, sesederhana apapun pelayanan. Mungkin kamu cuman asyir yang berdiri di depan sana. Yuk sambutlah jemaat dengan penuh hormat, dengan penuh sukacita. Yang sederhana. Yang udah tua bilang, saya udah gak bisa ngapa-ngapain, kok bisa berdoa buat proyek pembangunan yang ada, saudara. Itu hal yang sederhana. Dan yang penting di sini, dia bukan tidak mementingkan dirinya sendiri saja, saudara. Tapi kata firman Tuhan, dia itu menjadi pelengkap. Filipi pasal 2 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Ini Paulus yang bilang kepada jemaat di Filipi. Ini sebuah nasihat. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Paulus bilang begini, kamu akan buat saya dengan bersukacita melalui hal ini. Apa?
hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Inilah yang dilakukan oleh Epafroditus. Tadi saya bilang, dia bukan pendeta terkenal, dia bukan rasul terkenal seperti Petrus dan rasul-rasul yang lain, saudara. Kan dia bukan pemimpin, dia bukan jemaat, saudara. Dia orang sederhana yang tadinya tidak dianggap. Pada akhirnya ditulis dalam sebuah sejarah Alkitab bahwa dia adalah orang yang menjadi pelengkap dalam pelayanan Rasul Paulus. Saudara kalau datang di komit itu selalu dirindukan anggota komit enggak? Ketika saudara enggak datang di gereja, itu ditanyain dulu orang itu. Karena kita mesti berharap bahwa kehadiran kita dalam sebuah komunitas, dalam sebuah pelayanan itu selalu dinantikan oleh orang sekitar kita. Karena kita tuh jadi pelengkap, saudara. Amin. Saudara harus jadi pelengkap, bukan jadi perusak dalam sebuah komunitas. Epafroditus menjadi pelengkap dalam pelayanan Rasul Paulus. Saudara menjadi pelengkap buat pelayanan di Blessing Community. Kalau kita ada dalam proyek pembangunan Blessing Community Center, kita hidup, kita sehat. Kalau Tuhan izinkan sampai pentabisan saudara masih sehat, saudara jadi pelengkap untuk pengenapan visi misi gereja ini. Saudara gak kebetulan ada dalam sebuah komunitas, karena saudara mau jadi pelengkap dalam komunitas itu. Amin. Karena itu saya mau mengajak buat kita semua. Yang terakhir, kalau klik, ada 3 hal yang tadi saya bilang, yuk kita belajar hal ini. Dia tidak sempurna, Paulus tidak sempurna, saya, gembala kita, semua kita tidak sempurna. Tapi Tuhan memampukan mereka. Kalau mereka dicatat dalam Alkitab, ada hal yang kita harus pelajari dari mereka. Tapi yang paling penting tuh gini, ketika kita belajar dari mereka, nih kita juga harus turunkan itu ke generasi selanjutnya. Kita bukan cuma belajar di Alkitab, oh Epafroditus tuh begini. Nanti generasi selanjutnya harusnya paling tidak begini. Saya lahir di keluarga saya belajar sama mama saya, sama papa saya, begini. Dan sampai ada orang lain tanya, misalnya Faith lah, saya kasih contoh. Faith belajar apa dari mama? Ada. Wah, kita harus jadi orang tua yang bisa mewariskan sesuatu. Minimal nilai-nilai kekekalan itu ada. Orang yang setia beribadah, setia membaca Alkitab. Itu jangan cuma baca di, di Jabar Agung. Yang meninggal, orang yang setia gitu ya. Untuk menyenangkan telinga keluarga gitu. Tapi harusnya belum sampai di sana orang lihat. Saya belajar sama orang ini. Saya masih ingat ya dulu Pak almarhum Pak Suyanto ya, suami dari Bu Titing itu. Ada orang sampai bilang begini, wah orangnya udah meninggal. Tapi saya senang lihat orang itu. Kenapa? Kalau di gereja sekalipun terbatas dia tetap angkat tangan shalom gitu. Puji Tuhan. Yang lain udah suruh angkat tangan, dia nggak angkat tangan gitu. Ayo angkat tangan, dia nggak angkat tangan gitu. Tapi orang yang terbatas sampai setengah begini masih berusaha. Contoh-contoh yang paling sederhana, yuk lakukan. Sesederhana apa panggilanmu hari-hari ini? Mungkin kau cuma ibu rumah tangga, cuma pendoa di gereja ini, cuma asyir di gereja ini. Kau nyumbang di gereja cuma 10.000 setiap minggu tuh di kotak pembangunan. Tapi 10.000 itu bisa dibeli mungkin 5 biji paku gitu yang bisa berguna saudara. Kenapa enggak saudara? Kenapa kita enggak lakukan? Jadilah seperti belajarlah kepada Epafroditus. Jadilah orang yang rela berkorban dan lakukan dengan sepenuh hati. Jadilah orang yang teruji dalam kesetiaan. Dan yang terakhir, jadilah orang yang tidak mementingkan diri sendiri dan hadir sebagai pelengkap. Tuhan memberkati buat kita semua. Saya mengundang pemusik ke depan. Saya ingin kita nyanyi satu pujian yang lama. Tadi pagi pun kita nyanyikan. Jadi ketika menyiapkan firman ini saya tuh ingat. Dia yang tidak ada apa-apanya, tidak dihargai itu. Sampai ditulis di Alkitab. Itu penting untuk kita pelajari. Penting untuk kita teladani. Tapi kita tahu bahwa kalau dia bisa, Epafroditus bisa. Ismail bisa, Apeles bisa, Lea bisa ditulis di sana. Karena Tuhan memampukan mereka.
Bukan karena mereka hebat, bukan mereka jago, bukan mereka luar biasa, enggak. Epaphroditus bukan orang fasih dan sebagainya, pinter dan sebagainya. Dia nggak sekolah teologi, tapi dia mau meresponi. Tugasnya sederhana, bawa kiriman, pulang lagi ke sana. Tapi dia jadi berkat secara luar biasa. Mari kita bangkit.